Hai guys, gue lagi bete tapi udah mendingan. Semua orang di sini Bukan kena gara-gara aku ya? Semua orang di sini tadi kena betenya gue. Gara-gara gue nggak ada manajer, jadi semuanya keteteran. Dan tadi gue istilahnya dinipu nggak sih tuh orang tour guide? Iya sih kayaknya. Tapi dia balikin duitnya akhirnya. Pokoknya intinya harusnya kalau dia dari kemarin nggak bohongin kita nih, harusnya kita bisa masih arrange dari tadi malam, tapi ya sudahlah, masih sudah menjadi bubur. Semua sekarang udah lagi kita coba untuk settle lagi. But hopefully kita aman aja nanti kita landingnya di Colombo. Kita di sana bakal stay ada di satu hotel untuk 1 hari karena besoknya kita bakal ke Sigiriya ya. Abis itu kita bakal ke Kandy apa Ella dulu, gue lupa. Tapi nanti pokoknya ikutin aja tiap harinya karena kita bakal kasih kalian itinerary-nya juga secara lengkap. Tripnya ini dalam rangka apa ya? Gue pengen dijelasin. Iya dong, maksudnya tiba-tiba liburan. Ya buat nge-pamper diri aku sendiri aja sih sebenarnya. Trip ya, dalam rangka birthday trip dia. Tai banget tau gak, masa visanya baru keluar hari ini punya dia. Pas banget. Visa Australia, kampret banget. Kalau tahu gitu apa? Udah, kita nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi karena ini juga trip Iya, seru. siapa tahu ini seru. Ini tropical masalahnya, aku lagi pengennya winter, you know. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Jadi harus ke Australia karena mau ajak dia winter. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Don't be rich people difficult kan. Kamu kan orang ada kan? Hah? ada di sini nih, ada. Oke. Itu udah disuruh boarding. Ya, Traveloka, tiket.com, lirik. Perjalanan dari kota Jakarta ke kota Colombo akan memakan waktu sekitar 4 jam. Pesawat yang kita naikin adalah Sri Lankan Airlines dan selama perjalanan nggak terlalu banyak turbulensi, jadi aman aja. Jadi kita sekarang udah sampai di Sri Lanka, di Colombo. Tepatnya. Jadi Sri Lanka tuh kayak negara gitu dan Colombo tuh kayak negaranya. Kayak iya capital city-nya, dan ini gua nggak tahu nama bandaranya apa, tertera di sini. Sudah diedit. Ya udah, anyways, kita sekarang mau menuju imigrasi dulu karena ini lumayan ramai dan hektik ya. Kita mau ambil koper. Karena perjalanan 4 jam ini hampir nggak kerasa, jangan lupa ya, untuk kalian yang mau pergi ke Sri Lanka juga, kalian harus wajib untuk mengisi arrival card. Arrival card juga bisa kalian dapatkan langsung di websitenya. Oke. Ya, jadi sebelahan ceritanya. Thank you. Jadi satu Sri Lankan Rupee itu atau satu LKR adalah 47,38 rupiah. Lumayan murah ya. Maksudnya kayak dibanding negara-negara yang pernah kalian tonton, gue pernah kesana. Cuman oke lah ini. Jadi let's say kita di sini 100.000 4 juta. Nggak jadi murah deh. 100.000 rupiah tetap mahal. Tetap murah. Ini jadinya mahal 100.000 rupiah ya 4 juta. Jadi kalau misalnya 10.000 adalah 400.000. Ya kan? Nih. Jadi kalau 1.000 47.000. Kalau 100 4.700. Kalau 1 nah udah. Jadi Sri Lanka itu tuh sebenarnya negara Islam gitu tapi campur dengan Hindu ya? Hindu kan? Ya Hindu Buddha gitu, tapi kayak gue baca sih mostly orang Islam di sini. Tadi udah hilang contohnya. Dan ternyata kita dapatnya mobil sedan. Ini nggak tahu ya, peti-peti matinya Karin nih gimana? Taruh di atas mobil. Setelah ini dia nggak akan bisa ngerekam lagi karena kita mau main puzzle dulu. Lo lihat gimana caranya kita ngefit ini semua di dalam situ. Jadi sekarang kita udah mau pergi ke hotel. Kita udah ngasih tau ke dia. Do you already know the address hotel? Moenpick, yes, Moenpick. Okay. Highway. Yeah, it's 1 hour from here ya. Okay. Highway Oh, you already know this place ya? You live here of course.
Serah dia. Setelah bertemu dengan driver kita langsung on the way dari Bandara Naika International Airport ke Movenpick Hotel di Colombo yang memakan waktu sekitar 1 jam deh. Kita udah sampai di hotel dan saatnya membongkar puzzle. Puzzle dulu bos, dibawa kabur nih. Amit-amit anjing. Kalau dibawa kabur kita coba kayak gitu dong nih. Udah ini sampai tanggal 12. Anjing gak sih? Iya, oke. Thank you. Have a good rest. Gue waktu di Thailand pernah parah banget, ada hotel katanya bintang 5. Tapi sekacau itu, parah Ya, banget. emang bangunannya, arsitekturnya emang bagus. Gak ada sama sekali kebenaran atas itu. Gue bener-bener sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi tuh gue bener-bener marah-marah sama kamu. Jadi cuma gara-gara kita booking kamarnya Iya, itu yang soalnya- bagus gede. Cuma Jadi kita dikasih bayarnya mahal soalnya. Kalau misalnya beda, kalau beda kayak cuma 100.000 ya udahlah gitu kan, kita juga nggak peduli. Ini jadi kita belinya kamar yang mahal yang kayak ada balkonnya. Dikasihnya kita kamar gak ada balkon kata dia. Terus dia bilang dan kita lihat harganya beda banget. Movenpick Hotel Colombo merupakan hotel bintang 5 yang terletak di kota Colombo. Walaupun Movenpick Hotel Colombo ini berbintang 5, tapi menurut aku sendiri, per night-nya harganya masih affordable banget loh. As you can see here, kamar besar satu ini adalah executive king bed yang kalian bisa pilih dengan breakfast atau tanpa breakfast. Harganya juga nggak terlalu jauh kok, 2,7 per malam. Selain itu, kalian bisa pilih loh untuk mendapatkan city view atau sea view yang harganya juga nggak terlalu jauh. Jadi untuk kalian yang ingin berpergian ke Sri Lanka, menurut aku Movenpick ini bisa jadi salah satu pilihan hotel di tengah kota Colombo yang harganya affordable dan juga super nyaman. Jadi kita tadi habis download Uber karena ternyata di sini Uber beroperasi. Maju dikit ada mobil. Biasanya kan di negara-negara lain kebanyakan kayak Uber udah enggak ya. Kecuali Australia seinget gue. Nah, sama Dubai. Berarti emang kayaknya negara-negara di Asia yang masih pakai tuh kayak Dubai, India, seinget gue pakai nggak ya? Gue lupa. Nah, jadi kita lagi nunggu Ubernya dulu. Si Alden lagi nelpon. Kita mau kemana? Kita malam ini mau ke street food. Kita mau jalan-jalan dulu, nyari-nyari makan. Nanti malam si Alden ulang tahun. Wow, so mini. Setelah beristirahat sejenak, kami akhirnya memutuskan untuk pergi ke Alut KD. Jadi Alut KD ini adalah tempat di mana kalian bisa nyari night street food yang enak-enak pastinya. Jadi kita sekarang udah ada di namanya Jalan Alut KD, di mana di Alut KD ini ada street food gitu. Dan gue lumayan gak nyaman ya, gue seperti biasa di India. Ternyata di Sri Lanka sama aja gue gak nyaman jalan di jalanan di sini tanpa laki-laki. Gak sih gue. Alut KD juga tidak terletak jauh dari tengah kota Colombo, jadi aman aja. Ada bosnya. Oh, kayak love language-nya acts of service, masnya. Gak lama setelah kita berjalan, akhirnya kita memutuskan untuk makan di salah satu tempat yang menjual nasi biryani. Dan sumpah kalian harus banget datang ke sini, tempat yang ini ya pastinya, karena enak banget nasi biryani dan juga ayam biryaninya. Len, cobain Len. One shot Len. Udah. Aku mau chicken leg aja deh. Iya, makanya chicken leg aja. Oh, bertiga makan satu. Terus makannya pakai apa? Makannya pakai apa? Ya udah pakai tangan ini lah. Ayo sana, diomelin pasti. Awas sih. Can I get spoon and fork? Spoon? Kayaknya semuanya sama sih di jalan. Ini coba
Gue pengen pilih tempat yang sepi aja biar gak digangguin makannya. Ma'am, use hand, ma'am. Bodoh, ini gak dikasih. Madam. Garing nggak? Rasanya sih masih enakan Padang ya. Ya. Tapi ya udah. Gitu aja, bakar aja. Ini harusnya kayak ini deh. Harusnya bener-bener rame. Gue lihat di reviewnya. Karena bagus, kayak ada 1.200 review gitu. Tapi kayak lagi nggak seasonnya dan kayak lagi nggak rame gitu. Jadi kayak cuma kita bertiga doang. Ih, sepi banget. Mana ini? Ini Oh, namanya In on the Green. Iya, hampir aja lupa. Untuk kalian yang belum tahu, tepat jam 12 nanti Alden akan bertambah usia nih. Nah, karena sebenarnya ini adalah birthday tripnya Alden, jadi basically kita akan ngerayain tiap hari sih. Tapi untuk simbolisme, kayaknya seru deh kalau misalnya tiba-tiba ada surprise tak terduga dari orang-orang di bar ini. Akhirnya plan last minute pun rampung. Aku minta tolong sama Valen untuk ngomong sama orang-orang yang ada di barnya untuk ikut merayakan dan menyanyikan ketika jam 12 nanti. Happy birthday, Alden. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dan lucunya mereka ternyata inisiatif menyediakan kue ulang tahun loh. Yap, begitulah perayaan simbolis sederhana malam ini. Jangan lupa, karena masih ada hari-hari esok loh. memang langka ya. Mereka bisa-bisanya sih nyanyiin. Ya udah, lagi sepi juga. Tuh kayak ini bener-bener kayak tadi last minute nyampe sini anjing kirain rame bangsat. Terus kayak ya udah bodo amat. Len, gue bilang lu bawa masa satu ke sana ke belakang. Beli aja 10 10 10 shots for you too. You don't drink? You drink right? Are you drinking? You take the shot. Come on. You take the shot. You wanna take shots? One shot. Nih sekali, lu sekalian ikut. Yuk. Cheers. Happy birthday. Tadi kita ngerayain sama keluarga kita di Sri Lanka. Sekarang kita mau coba cek aja di Ini udah di daerah pantai. Pantai juga ini. Iya, daerah pantai ada apaan? Siapa tahu ada yang seru. Kalau nggak ada yang seru ya berarti emang udah saatnya tidur karena besok kita Pagi jam 8 kita cabut ke Sirigaya. Sirigaya. Kok Mirigaya. Nah, ya itu kan. Gini. Jadi ternyata barnya tidak ada. Dan Emang ya udah nggak weekdays apa-apa. kebanyakan tutup jam 12. Yes, gila ya. Makanya gue tetap cinta banget sama Jakarta karena kayak nggak tahu waktu, pokoknya digoyang. Thailand juga kata waktu. Ya itu tuh lebih nggak tahu waktu sih. Itu every day, any day. Okay. Mau lagi liburan, lebaran juga masih buka. Nah, anyways, kayak yaudah. Kita mau istirahat, lumayan udah capek juga. Tapi ini deket banget, jadi kita sekarang mau balik ke hotel. Dan see you tomorrow morning. Sebenarnya kami berencana untuk melanjutkan perayaan ke bar selanjutnya. Tapi bar-bar deket sini udah pada tutup jam 12. Dan ya kami pikir karena esok juga kita harus bangun pagi, jadi kita lanjut aja di pulang ke rumah untuk istirahat.
By the way, mau ngasih tahu ke kalian kalau ada musibah nih sama drone kita yang ternyata tiba-tiba salah satu baling-balingnya error. Yang dimana kita harus pergi ke tempat servis dulu deh sebelum kita ke Dambulla Rock Cave Temple. Untungnya dengan bantuan Sadam, kita menemukan tempat untuk servis drone sekitar 40 menit dari Hotel Movenpick. Yang akhirnya kita kesana dulu untuk servis drone kita. Setelah 40 menit berlalu, akhirnya kita sampai di drone.lk yang ternyata nggak memakan waktu banyak untuk servis si drone. Dan setelah itu, kita langsung meluncur ke Dambulla Rock Cave Temple. Oke, jadi kita mau ke Rock Temple Dambulla, dan sebenarnya kalau temple-temple kayak gini sih gue nggak tahu ya. Karena ini cave aja sih yang menurut gue agak beda dari yang lain, dan katanya ini juga direkomendasiin untuk kita kesini. Jadi kita coba aja, satu tiketnya harganya 2.000 per adult, dan di atas nggak ada toilet, dan kalian lihat di atas kayak gitu. Terus kemarin gaya-gayaan mau ke Big Adams. Enggak, emang lagi off season juga kebetulan. Iya, 8 jam tahu gak ke atas. Ya Gila, udahlah. wah. Gue pipis dulu deh. Dambulla Rock Cave Temple atau lebih dikenal sebagai Kuil Goa Dambulla adalah kompleks kuil yang terletak di Dambulla, Sri Lanka. Kuil ini terletak sekitar 160 km sebelah timur laut dari Colombo, ibu kota negara. Kuil Goa Dambulla memiliki sejarah yang panjang, dimulai sekitar abad ke-1 Masehi. Pada masa itu, ada seorang raja bernama Valagamba yang diusir dari ibu kota Anuradhapura oleh pasukan invasi India. Raja Valagamba kemudian mencari perlindungan di goa-goa batu di Dambulla. Pada tahun 103 Masehi, Raja Valagamba berhasil merebut kembali tahtanya dan membangun kuil-kuil di kompleks gua tersebut sebagai bentuk rasa syukur, dan Dambulla Rock Cave Temple menjadi tempat ziarah penting bagi umat Buddha. Kompleks gua-gua ini terdiri dari 5 gua utama yang dipenuhi dengan patung-patung Buddha yang indah dan berbagai lukisan di dinding yang menggambarkan kehidupan dan ajaran Buddha. Patung Buddha yang paling terkenal di kuil ini adalah patung Buddha berdiri setinggi 14 meter yang merupakan patung Buddha terbesar di Sri Lanka. Selama berabad-abad, kuil ini mengalami renovasi dan perluasan. Tidak hanya menjadi tempat suci bagi umat Buddha, kuil ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan studi agama. Dambulla Rock Cave Temple juga memiliki nilai arsitektur yang luar biasa dianggap sebagai mahakarya seni dan arsitektur Sri Lanka. Pada tahun 1991, Dambulla Rock Cave Temple diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kuil ini terus menerima kunjungan ribuan wisatawan setiap tahunnya dan menjadi salah satu atraksi wisata penting di Sri Lanka. Oke, gue habis beli tiket dari ini sekarang jam 4:30. Jadi kita habis ini mau naik dulu. Harga tiketnya $30, lumayan satu orang ya. Jadi totalnya $90. Nih nanti bakal kayak gini nih. Setelah selesai menjelajahi Dambulla Rock Cave Temple, saatnya kami pergi ke Sigiriya Rock. Harga tiket masuk ke Sigiriya Rock cukup pricey nih, harganya sekitar $30 sampai $35 per orang. Dan harga ini berlaku untuk turis. Tetapi karena ini salah satu highlight of the day dari trip kita kali ini, menurut aku worth it aja sih. Sigiriya Rock atau The Lion Rock adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di Sri Lanka Tengah. Situs ini terletak sekitar 180 km sebelah timur laut dari Colombo, ibu kota negara. Sigiriya adalah sebuah batu lonjong setinggi 200 meter yang menjulang di atas dataran Sri Lanka. Gak mungkin. Gila sih dia. Kamu beneran mau ke atas? Bawa Len. Len, ikut Len. Ayo. Lo nggak ikut Kak? Enggak. Sejarah Sigiriya Rock dapat ditelusuri kembali ke abad 5 Masehi, dan pada masa itu Sigiriya merupakan kompleks istana yang dibangun oleh Raja Kashyapa dari kerajaan Anuradhapura. Raja Kashyapa membangun Sigiriya sebagai ibu kota negaranya yang baru setelah ia merebut tahta dari ayahnya sendiri dalam sebuah kudeta. Sigiriya dianggap sebagai suatu keajaiban arsitektur dan keindahan alam pada masanya. Batu ini dikelilingi oleh taman-taman yang indah, kolam renang, dan taman tergantung yang dihiasi dengan patung-patung indah dan air mancur.
Salah satu fitur paling terkenal dari Sigiriya adalah pintu masuk yang dikenal sebagai pintu singa. Sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu dan dipahat menjadi bentuk kepala singa yang besar. Namun, masa kejayaan Sigiriya tidak berlangsung lama. Setelah Raja Kasyapa meninggal dunia, kompleks ini ditinggalkan dan menjadi terlantar. Bangunan-bangunan di kompleks ini perlahan-lahan runtuh dan pernah terkubur dalam tanah. Pada abad ke-19, Sigiriya ditemukan kembali oleh seorang arkeolog Belanda. Situs ini kemudian dipugar dan dibuka untuk kunjungan wisatawan. Pada tahun 1982, Sigiriya diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Hingga saat ini, Sigiriya tetap menjadi atraksi wisata yang populer dan merupakan salah satu situs arkeologi paling terkenal di Sri Lanka. Wisatawan dapat mendaki menuju puncak batu dan menikmati pemandangan indah dari atas. Di dalam kompleks ini juga terdapat lukisan dinding yang indah dan patung-patung yang menggambarkan kehidupan masa itu. Setelah menjelajahi luasnya Sigiriya Rock, kami memutuskan untuk makan sejenak sebelum akhirnya kami pergi ke hotel untuk beristirahat. Namun untuk tempat makan ini aku nggak rekomendasikan ya, karena nggak terlalu enak. Tapi untuk sekedar mengisi perut boleh lah. Akhirnya kita sampai juga di hotel kita di hari kedua, yaitu Sigiriya Jungle. Sigiriya Jungle bisa menjadi pilihan untuk kalian yang sedang mengeksplorasi Sigiriya untuk stay. Karena Sigiriya Jungle cukup terkenal dan juga memiliki fasilitas yang baik untuk kalian stay selama kalian sedang di Sigiriya. Beginilah kira-kira tampilan kamarnya, dan harganya juga terjangkau loh. Oke, gue udah gak ada tenaga. Padahal bukan gue yang manjat ke atas, tapi tetap aja menghindari bapak-bapak Sri Lanka itu juga butuh tenaga. Udah tadi udah makan, yang ternyata makanannya zonk, jadi gue nggak akan rekomendasiin kalian. Gue paling cuma kasih lihat foto-fotonya aja lucu di situ. Dan sekarang gue mau istirahat, mau mandi. Ciao. Hai guys, jadi ini hari keberapa Beb? Ketiga ya? Kedua. Hari ketiga? Iya. Jadi ini hari ketiga dari kita di Sri Lanka. Dan kemarin kalian lihat kita emang dari kemarin tuh stay di Sigiriya. Dan ini ada namanya apa tadi? Sigiriya Jungles. Menurut gue overall oke banget tempatnya segala macam. Kayak kamarnya juga nyaman dengan harga yang cukup murah menurut gue. Cuman kayaknya makanannya, bukan makanannya sih, kayak ya ada beberapa servis yang harusnya ada tapi nggak ada gitu loh di sini, kayak misalnya es batu. Nah, kita sekarang mau pindah ke Kandy. Nah, tapi on the way ke Kandy ini kan Kandy balik lagi tuh kayak 3-4 jam gitu lah. Nah, balik ke sana itu ada beberapa tempat sebenarnya yang mau kita kunjungi. Yang pertama itu harusnya tuh Spice Garden, tapi ngelihat dari review-reviewnya jelek banget, cuma 3 dari 5. Dan itu juga banyak orang-orang ya turis yang bilang bahwa wah di sana dipaksa beli ini beli itu, dibilang free taunya ini bayar segala macam. Iya, nah jadi kayak, dan itu juga kayak ya Spice Garden, jadi kayak ya kita ngelihat kayak kunyit gitu-gitu segala macam. Di Indo juga banyak, kita rempah, kita juaranya bos. Mereka juga sih. Dari Spice Garden kita mau ke Matale. Ya itulah. Kita mau ke temple itu. Habis itu baru dari temple yang satu ini kita lanjut ke Temple of Tooth Relic. Nah itu ternyata udah di Kandy. Jadi on the way jalan ke bawah ke Kandy, kita ada beberapa tempat yang kita visit. Habis itu baru kita terakhir ke Royal Garden. Bener gak sih? Meteor Garden. Hah? Oh iya, terakhir kita mau nonton show gong. Kita nonton show, abis itu mungkin di Kandy ada, ya itu dia bisa sebut. Kita aja kita mau jalan-jalan deh, pokoknya ngebar lagi, tapi ngebarnya kali ini nggak kemalaman kayak kemarin. Dan ini hari Sabtu, malam Minggu, waktunya kita. Kejahatan juga meningkat. Kan aku sama 2 cowok, salah kalian kalau kenapa-napa. Nyamperin semua. Seksis anjing. Udah ikutin kita ya.
Jadi gara-gara kemarin kita komplain sama bapak yang kemarin sahabatnya Valen by the way. Wah gila kan, untungnya tuh apa? Kalau bilang no ya no gitu, yes ya yes. Gue orangnya kayak kalau nggak suka ya gue bilang enggak, gue nggak suka gitu. Nah akhirnya gue komplain, lihat apa yang kita dapat. Padahal kita nggak minta, kayak kita komplainnya cuma driver doang kan, karena dia nggak apa ya, nggak nice lah gitu loh, nggak ramah gitu. Karena tidak ramahan dia doang sih sebenarnya. Malah dapat mobil gede anjir. Ini baru ini anjir, dari kemarin nih harusnya hari kedua kita udah komplain duluan ya. Kau udah nggak suka aja, padahal belum ngapa-ngapain tuh orang. Oke, sekarang kita udah sampai di temple namanya Sri Mutu Mariamman Coffee, dan ini tempatnya di Matale. Tadi sekitar kayak 35 menit 40 menit dari hotel kita dan udah sampai sekarang, dan kita disuruh lepas sepatu lagi, katanya di sini bayar, kalau yang kemarin enggak kan. Ya udah, jadi kita copot di sini aja. Sampai juga kita di Matale Hindu Temple. Nah, Matale Hindu Temple ini juga dikenal sebagai Sri Mutu Mariamman Coffee, yang merupakan sebuah kuil Hindu yang terletak di kota Matale, Sri Lanka. Kuil ini didedikasikan untuk Mutu Mariamman yang merupakan salah satu dewi utama dalam agama Hindu. Sejarah Matale Hindu Temple dapat ditelusuri kembali ke abad 19, yang pada saat itu sekelompok penduduk Tamil yang bermigrasi ke Matale dari India membawa bersama mereka kepercayaan dan praktik keagamaan Hindu. Mereka merasa kekurangan sebuah tempat pemujaan dan membutuhkan kuil untuk menyembah dewi mereka, yaitu Mutu Mariamman. Pada tahun 1857, komunitas Hindu Tamil setempat berkumpul dan mencapai kesepakatan untuk membangun sebuah kuil untuk Mutu Mariamman di Matale. Mereka menggunakan donasi dari umat Hindu dan kerja konstruksi sukarela untuk membangun kuil ini. Kuil Matale Hindu ini dirancang dengan arsitektur yang khas, mencampurkan elemen-elemen Hindu tradisional dengan gaya arsitektur Sri Lanka. Terdapat beberapa bangunan di dalam kompleks kuil termasuk gopuram atau menara gerbang, mandapa atau aula, dan garbagriha atau ruang utama di kuil, tempat bersemayamnya patung Dewi Mutu Mariamman. Matale Hindu Temple selain menjadi objek wisata, juga menjadi pusat spiritual dan kegiatan keagamaan bagi umat Hindu, Tamil di Matale dan daerah sekitarnya. Setiap tahun, kuil ini menjadi tuan rumah perayaan besar-besaran selama festival Thaipusam yang merupakan perayaan penting dalam agama Hindu. Selama festival ini, ribuan umat Hindu Tamil datang ke Matale untuk bersembahyang, berdoa, dan mengikuti upacara keagamaan yang diselenggarakan di kuil ini. Tapi di sini nggak ada original ya Sang? Oke, that one. This one. Ya, kamu cobain nggak buat aku yang spicy rice? One spicy rice. One is spicy rice. That's already included with chicken, right? Yes, chicken. Okay. Do you have mineral water? Yes. That 2 Pepsi cup have that meal. Which one? This meal Oh, have 2 Pepsi. Okay. Add 2 mineral water. Wah. Jadi gue sekarang sama Alden kayak stop dulu di KFC deket, on the way kita mau menuju ke temple satunya, namanya Temple of Relic, Tooth Relic. Nah itu di Kandy, dan Kandy dari sini ke sana itu sekitar 1 jam. Terus tadi gue mules, jadi sekalian aja makan, tadi makannya juga kayak kurs gitu kan. Jadi sekarang itu yang kita tahu aja. Nah terus kayak pas bener banget, gue kayak kepo aja sih, kalau di tiap negara biasanya kan McD, KFC atau apanya tuh biasanya beda-beda gitu. Nah bener di sini nasinya biryani. Ayam goreng. Tapi tetap sih kalau misalnya soal ayam original sih di Indonesia sih. Di sini nggak ada. Kita bilang gitu karena emang disesuaikan, tidak gitu. Oh gitu ya? Kalau orang sini pasti enggak. Apa biryani di sini? Nggak jelas. Oke. Oke.
Setelah perut kenyang menyantap KFC ala Sri Lanka tadi, kami langsung meluncur ke Kandy, yang tepatnya kami akan pergi ke Temple of the Tooth Relic. Kita udah sampai nih di temple kedua, which is destinasi kedua kita, yaitu Temple of Tooth Relic. Sebenarnya gue belum tahu juga di dalamnya exactly bakal ada apa aja, tapi langsung aja kita lihat. Itu bagus tau? Kayak kelihatan itunya, yuk sebelum masuk. Ih bagus. Tahu nggak kalau di Korea kemarin burungnya nyamperin kita kayak santai aja duduk di sebelah kita karena nggak ada yang nangkepin gitu. Kayak di sini masih ditangkepin deh. Makanya pada kabur-kaburan. Kalau di Indo, udah kabur. Baru dari sini semua di sana udah kabur semua. Enggak, di ini dijual. Jujur turis banget. Kena di belakang kamu. Kena lu. Kalau nggak kena mas, berasa seperti itu. Kayak ini cewek-cewek beda deh. Tuh male sana. Kita nggak jadi masuk karena sebenarnya di dalam ini yang mau kita lihat itu kan yang tooth relicnya, tapi kayak tooth relicnya itu cuma bisa dilihat 5 hari sekali dan today is not the day. Dan sisanya ya basically tempat sembahyang mereka, jadi kayak ya another temple to visit nanti. Tapi kita bakal kasih sedikit, gue bakal kasih sedikit sejarahnya di sini. Temple of the Tooth Relic atau dikenal sebagai Sri Dalada Maligawa adalah salah satu tempat suci paling penting di Sri Lanka. Terletak di kota Kandy, kuil ini merupakan tempat penyimpanan gigi suci Buddha Gautama yang disebut dengan Tooth Relic. Kuil ini dianggap sebagai salah satu tujuan ziarah Buddha terkemuka di dunia. Konon sejak abad ke-4 sebelum Masehi, gigi suci Buddha disimpan di berbagai tempat di India sebelum akhirnya dibawa ke Sri Lanka pada abad ke-4 Masehi. Pada 313 Masehi, gigi suci Buddha datang ke Sri Lanka dan diberikan kepada Raja Meghavanabaya yang memerintah pada saat itu. Selama berabad-abad, gigi suci Buddha pindah tempat di Sri Lanka seiring dengan perpindahan kekuasaan. Namun pada akhirnya gigi suci Buddha dibawa ke Kandy oleh Raja Vimala Dharma Surya I pada tahun 1592. Ia membangun kuil khusus untuk menampung dan memuliakan gigi suci Buddha tersebut. Inilah awal dari Temple of the Tooth Relic yang kita kenal saat ini. Semenjak itu, Temple of the Tooth Relic menjadi pusat pengagungan Buddha dan kegiatan keagamaan di Kandy. Kuil ini mengalami pengembangan oleh penguasa-penguasa Sri Lanka pada masa-masa berikutnya. Struktur utama kuil terbuat dari kayu dan dilapisi dengan emas. Menara gerbang yang megah dan bangunan tambahan lainnya juga dibangun untuk memperindah kuil. Temple of the Tooth Relic terdaftar sebagai UNESCO World Heritage Site pada tahun 1988. Kuil ini masih menjadi salah satu tempat paling suci dan dihormati bagi penganut Buddha di seluruh dunia. Ribuan orang Sri Lanka dan wisatawan datang untuk bersembayang dan mencari berkah di kuil ini setiap tahunnya. Nah itu dia tadi sejarahnya. Nah sekarang ini kita mau cari kafe dulu. Sebenarnya gue pengen ngopi, duduk sambil kita cari tempat yang oke untuk di visit. Kita harusnya jam berapa ke Royal Garden? Masih 1:30 sih. Berarti kita cari kafenya dulu buat ngopi. Gue pengen banget kopi, sumpah. Sambil nge-HQD dulu. Jadi kita sudah menemukan tempatnya. Namanya Java Lounge. I wonder, dia nyediain kafe gitu. Java tuh maksudnya Java, like Jawa gitu. Apa sih ini? What fruit is this? Yeah. No, what fruit? Olive, tuh kan olive. Oh, green olive. Nyobain kayak ini asinannya mereka gitu loh. Ini. Itu apa ya? Coba olive. Kayak Waduh, dilihatin lagi, harus pura-pura enak bu. aku tadi kejutan lagi mukanya. Bohong.
Kamu anak anjing. Karena kita tidak bisa mengeksplorasi Temple of the Tooth Relic, kita memutuskan untuk mencari tempat untuk ngopi sejenak dan mencari wifi. Untungnya ada tempat yang dekat sekali dengan Temple of the Tooth Relic dan juga memiliki rating paling banyak. Namanya adalah Java Lounge Coffee. Kita masuk lewat sini kan? Bukan. Where's the entrance? Gak tau dia. Dikecengin. Ini masih diiniin. 200 kan? 400 jadinya. Jadi sekarang kita mau beli tiket dulu untuk masuk ke Royal Botanic Garden. Dan di sini tuh garden buat temple. Jadi gue ganti baju karena boleh pakai baju terbuka. Royal Botanical Garden atau kebun raya kerajaan adalah kebun yang terletak di kota Peradeniya, dekat dengan kota Kandy di Sri Lanka. Kebun ini merupakan salah satu kebun botani tertua dan terbesar di Asia Selatan. Sejarahnya dimulai pada tahun 1371 ketika Raja Wikramabahhu III mendirikan kebun ratu di tempat yang sekarang menjadi kebun raya kerajaan. Pada awalnya, kebun ini digunakan sebagai taman pribadi untuk kemaharajaan kerajaan Kandian. Namun pada tahun 1821 saat Sri Lanka berada di bawah kekuasaan Inggris, kebun ini diubah menjadi kebun pemerintah. Perubahan ini bertujuan untuk mengkoleksi tumbuhan obat dan tanaman ekonomi penting. Pada tahun 1843, kebun ini diberikan status kebun botani oleh pemerintah kolonial Inggris. Keputusan ini dimaksudkan untuk menjaga kebun ini sebagai pusat kajian ilmiah dan pendidikan mengenai flora dan fauna di Sri Lanka. Kalau menurut peta, kita akan ke Orchid House dulu. Dan tampaknya ada di depan kita ini. Kebun raya kerajaan mencakup area seluas lebih dari 147 hektar dan merupakan rumah bagi ribuan spesies tanaman, termasuk spesies langka di dunia. Beberapa contoh tanaman yang ada di kebun ini adalah pohon kelapa, pohon mahoni, pohon kumbang, anggrek, dan bambu. Selain itu, kebun raya kerajaan juga memiliki sejumlah bangunan bersejarah yang menarik, seperti pohon banyan raksasa yang usianya diperkirakan mencapai 160 tahun, dan jembatan Victoria yang dibangun pada tahun 1800-an. Sejak dibuka untuk umum, kebun raya kerajaan telah menjadi tujuan wisata yang populer juga loh di Sri Lanka. Keberadaan kebun ini sangat penting dalam pelestarian dan penelitian tanaman di negara ini. Oke, jadi kita udah selesai muter-muter, sumpah panas banget. Tapi it was worth it karena di sini cuacanya walaupun panas tapi gimana ya, adem gitu loh, bukan yang kayak panas nggak ada angin kayak di India. Wah, parah sih kalau itu. Dan sekarang dari Royal Botanica Garden kita mau ada namanya dancing show di Kandy. Katanya itu harus nonton sih. Jadi kayak tari daerahnya mereka. So kita langsung aja. Dancing Show Kandy atau tarian Kandy adalah sebuah pertunjukan tari tradisional yang paling terkenal di Sri Lanka. Sejarah tarian Kandy dapat ditelusuri kembali ke zaman Kekaisaran Kandy yang merupakan kerajaan terakhir di Sri Lanka sebelum jatuh ke tangan kolonial Inggris pada tahun 1815. Pertunjukan ini muncul sebagai bagian dari upacara keagamaan dan kebudayaan yang dilakukan oleh penduduk lokal pada saat itu. Tari Kandy dianggap sebagai tarian perang yang digunakan untuk memuja dewa pelindung dan diyakini sebagai bentuk persembahan untuk melindungi kerajaan dari ancaman. Tarian ini melibatkan gerakan yang kuat, dinamis, energik, serta kostum yang sangat khas. Para penari mengenakan pakaian tradisional yang disebut fes, serta topeng dan hiasan kepala yang mencerminkan tradisi dan kepercayaan budaya Sri Lanka. Selama penjajahan Inggris di Sri Lanka, tarian Kandy sempat mengalami penindasan dan larangan. Namun, setelah Sri Lanka meraih kemerdekaan pada tahun 1948, pentingnya melestarikan budaya dan warisan tradisional menjadi prioritas. Oleh karena itu, tarian Kandy semakin dipromosikan dan diakui sebagai simbol budaya nasional. Kita sekarang udah di suatu tempat namanya Sizzler Sport Pub. Nah, jadi dari review sih ini lumayan bagus gitu katanya, soalnya kalau yang review jelek yang satu tuh itu kan bikin down biasa satu gitu kan, ada satu tuh sama 2 sama 3. Nah itu cuma satu, yang satu itu bilang gini karena ownernya
nggak ramah katanya kayak gitu. Terus habis itu ada yang terus owner yang balas flag fake kata dia kayak gitu, bohong katanya. Demi Allah. Cuman ya udah kita coba dulu. Kita akan cek nih, kita akan ada di sisi si orang bintang 1 atau si owner dari Sizzler. Dia bilang katanya orang yang komen itu kompetitor katanya. buat. Mana kompetitor dari sebelah mana yang mana? Oh itu kali. Ya udah kita cobain si Cahaya dulu ya. Hello. Oh, you're a big boy. Oh my god. You're a big boy. You're a big boy. Oh, who's that one? Oh, that's my eldest. She's 12. She's a female. How old is he now? He's 5. Oh, Yeah. no wonder he acts like a boy. Yeah. He's a typical boy fox. Sit. Oke, jadi akhirnya kita nemu bar yang oke banget. HP gue kan lagi. Jadi namanya tadi Shield. Slightly Chilled Bar yang punya orang UK dan dia udah kayak di sini 12 tahun. Terus dia di Asia katanya udah sempet 13 tahun. 13 tahun ya tadi dia ngomongnya. Ya intinya dia di sini. As I expected, ini emang bar orang bule, bar orang turis lah sebenarnya. Which kayaknya lebih oke untuk kayak gue bisa ngobrol-ngobrol daripada kayak di bar kemarin-kemarin kita datang sepi banget. Oh ya. Cheers in Sri Lanka. Yes, cheers. Alright. Cheers. And she wants to buy everybody a tequila shot. Hands up! Who wants a tequila shot? How many hands we got here? Alright. So the tequila is on me, so enjoy your night. If you want tequila shot, just tell the bartender it's on me. Right. Okay. Go, And on me and on Ashan, right there. Especially for beautiful girls, 3 beautiful girls right there. Sitting right there. Yeah, you guys. Yeah, more shots for you guys. Okay. Cheers! We should do cheers now. Okay. Oh, of course, for you guys too. Yeah. It's fine over a girl, yeah? So, It was a pleasure. it was a pleasure meeting you. And this is for Michael and his business and you should go to Live here in Delhi. It's the best one. Cheers for wealth, health, and prosperity. Cheers, Michael. It's only day. It's only day. It's on me. Itu dia singkatnya perjalanan 3 hari kita selama di Sri Lanka. Gak sabar kan untuk kita pergi ke Maldives selanjutnya? Makanya stay tune terus di YouTube aku, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan ketika ada uploadan baru. See you guys in the next vlog!